Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang land acquisition dalam perspektif Pancasila. Land acquisition itu ada yang bilang akuisisi lahan, akuisisi tanah, diambil alih begitu, tetapi juga ada yang bilang pengadaan tanah. Jadi land acquisition itu dalam konteks Indonesia bisa diterjemahkan sebagai akuisisi lahan, bisa juga diterjemahkan sebagai pengadaan tanah. Dulu pernah ada istilah pembebasan tanah. Jadi sekarang kita coba pahami bahwa land acquisition adalah pengadaan tanah, tapi kita kembalikan ke terminologi generiknya yaitu akuisisi lahan. Sahabat-sahabat sekalian, land acquisition atau akuisisi lahan adalah proses kompleks yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Jadi ada banyak pihak yang dilibatkan dan banyak kepentingan yang dilibatkan. Ketika pemerintah atau entitas swasta membutuhkan lahan untuk proyek pembangunan, proses ini dapat memicu isu sosial, ekonomi, dan etika. Pada kesempatan ini kita akan bahas land acquisition dalam perspektif Pancasila. Land acquisition dapat dibedah berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti perspektif ketuhanan, perspektif kemanusiaan, perspektif kebangsaan, perspektif kerakyatan, dan perspektif kesejahteraan. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita sebut sebagai perspektif ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sebut sebagai perspektif kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, kita sebut sebagai perspektif kebangsaan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita sebut sebagai perspektif kerakyatan. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kita sebut sebagai perspektif kesejahteraan. Karena pada intinya kan sila kelima itu bicara tentang kesejahteraan. Jadi ada 5 perspektif yang akan kita gunakan untuk melihat land acquisition, yaitu perspektif ketuhanan, perspektif kemanusiaan, perspektif kebangsaan, perspektif kerakyatan, dan perspektif kesejahteraan. Sahabat-sahabat sekalian, kita mulai melihatnya dari perspektif ketuhanan. Kemudian dalam perspektif ketuhanan ini kita gunakan teori sosiologi yang relevan, yaitu teori fungsional struktural atau struktural fungsional. Berdasarkan teori fungsional struktural atau struktural fungsional diketahui bahwa akuisisi lahan merupakan bagian dari tatanan sosial. Lahan atau tanah dalam arti space, dalam arti ruang, memiliki fungsi sakral dan harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Karena kita sedang bicara tentang perspektif ketuhanan ya. Negara berfungsi sebagai instrumen ilahi untuk mengusahakan agar sumber daya dimanfaatkan secara adil dan merata. Contoh, pembangunan tempat ibadah yang melayani masyarakat luas perlu dilakukan melalui akuisisi lahan yang adil dan transparan. Kemudian kita coba lihat menggunakan perspektif kemanusiaan. Kita gunakan teori interaksionisme simbolik sebagai teori yang relevan ketika kita menggunakan perspektif kemanusiaan. Berdasarkan teori interaksionisme simbolik diketahui bahwa akuisisi lahan merupakan proses ketika makna dan simbol-simbol sosial dipertukarkan. Lahan bukan sekedar aset fisik, tetapi juga ruang yang syarat dengan makna personal dan kolektif. Konflik dapat dicegah bila terjadi kesesuaian makna antara pihak yang mengakuisisi dan pihak yang terdampak. Contoh, pembangunan taman kota yang menjadi ruang publik untuk masyarakat yang dilakukan melalui akuisisi lahan yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berikut, kita akan gunakan perspektif kebangsaan untuk melihat land acquisition atau akuisisi lahan, atau dalam terminologi yang umum digunakan di Indonesia adalah pengadaan tanah. Kita gunakan teori konflik sebagai teori yang relevan untuk melihat akuisisi lahan dalam perspektif kebangsaan. Berdasarkan teori konflik diketahui bahwa akuisisi lahan merupakan arena pertarungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan kekuasaan berbeda. Konflik berpeluang muncul bila terjadi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan.
Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan perwakilan yang adil. Contoh, pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat kota yang dilakukan melalui akuisisi lahan yang transparan dan adil. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah bahas beberapa perspektif, kita sudah bahas perspektif ketuhanan, kita sudah bahas perspektif kemanusiaan, dan baru saja kita bahas perspektif kebangsaan. Sekarang kita beralih ke perspektif kerakyatan. Teori yang kita gunakan adalah teori pilihan rasional sebagai teori sosiologi yang relevan ketika kita menggunakan perspektif kerakyatan. Berdasarkan teori pilihan rasional diketahui bahwa setiap individu merupakan agen rasional yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan. Konflik terjadi ketika pilihan rasional dari satu pihak bertentangan dengan pilihan rasional dari pihak yang lain. Saya ulangi, konflik terjadi ketika pilihan rasional dari satu pihak bertentangan dengan pilihan rasional dari pihak lain. Solusi dilakukan dengan menawarkan insentif yang lebih menarik dan opsi yang beragam. Contoh, pemilik lahan yang menjual lahan untuk pembangunan perumahan yang terjangkau, yang memberikan keuntungan finansial bagi pemilik lahan dan memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke perspektif kesejahteraan. Kita akan gunakan teori kritis sebagai teori sosiologi yang relevan ketika kita menggunakan perspektif kesejahteraan. Berdasarkan teori kritis diketahui bahwa akuisisi lahan merupakan cerminan bagi diwujudkannya keadilan struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan transformasi struktural untuk menciptakan sistem yang adil dan setara. Hak-hak masyarakat harus dijamin dan pembangunan diarahkan untuk kebaikan bersama. Contoh, pembangunan proyek perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan yang dilakukan melalui akuisisi lahan yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan memahami perspektif ini dapat dilihat bahwa akuisisi lahan mampu dilakukan secara adil dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sahabat-sahabat sekalian, kita telah bicara land acquisition, akuisisi lahan atau pengadaan tanah dalam perspektif Pancasila. Kita sudah bicara detail tentang bagaimana perspektif ketuhanan, perspektif kemanusiaan, perspektif kebangsaan, perspektif kerakyatan, dan perspektif kesejahteraan membedah isu land acquisition. Kita bicara tentang Pancasila. Kalau kita sedang bicara tentang Pancasila, berarti kita sedang bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika video ini dibuat, tanggal 18 Agustus 2025, kita ketahui kemarin tanggal 17 Agustus tahun 2025, itu adalah hari kemerdekaan Indonesia, itu adalah hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Oleh sebab itu menjadi penting buat kita sebagai rasa syukur untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai renungan kemerdekaan. Mari kita bahas sebentar tentang renungan kemerdekaan. Tentu saja nanti akan saya gunakan beberapa teori sosiologi karena saya sosiolog untuk membedah isu kemerdekaan kita. Sahabat-sahabat sekalian, bicara tentang kemerdekaan berarti bicara tentang rasa syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa negara kita dalam kondisi merdeka. Kita tentu paham beberapa negara, beberapa bangsa yang bangsa tersebut atau negaranya tidak dalam kondisi merdeka, artinya masih dalam kondisi terjajah. Tentu mereka hidup dalam serba kesulitan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diizinkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bangsa yang merdeka, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh sebab itu kita sebut materi kita saat ini atau sekarang yaitu renungan kemerdekaan. Dalam renungan kemerdekaan ini kita akan bicara tentang mewujudkan cita-cita Indonesia yang tangguh,
mandiri, dan sejahtera. Sahabat-sahabat sekalian, mengapa isu ini menjadi penting? Karena saya akan tunjukkan pidato ya, jadi ini ada pidato. Saya akan tunjukkan tentang pidato pengantar Presiden Republik Indonesia pada RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 15 Agustus 2025. Dalam pidato tersebut pada bagian awal beliau, Presiden Republik Indonesia Prabowo, menyebutkan yang beliau sebut sebagai mewujudkan cita-cita Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Tangguh dalam artian tahan guncangan, adaptif terhadap perubahan. Mandiri dalam artian berdaulat, berdiri di atas kekuatan sendiri, sedangkan sejahtera diartikan sebagai hidup layak dirasakan oleh semua rakyat. Nah, oleh sebab itu, maka dalam renungan kemerdekaan ini, saya ingin menggunakan 3 konsep itu yang disampaikan oleh beliau, Presiden kita Prabowo, yaitu tentang cita-cita Indonesia sebagai negara atau bangsa yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Jadi saya beri judul Renungan Kemerdekaan, mewujudkan cita-cita Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Indonesia sebuah bangsa besar dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki cita-cita luhur untuk menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Cita-cita ini bukan sekadar mimpi di siang bolong, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak. Sebuah kompas yang mengarahkan setiap langkah kita sebagai bangsa. Jadi ketika saya memperhatikan pidato beliau, ketika beliau menggunakan istilah, beliau itu Presiden Republik Indonesia, Prabowo, ketika beliau menggunakan istilah cita-cita Indonesia adalah mewujudkan negara atau bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, saya garis bawahi kata tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dan bagi saya, terminologi tangguh, mandiri, dan sejahtera adalah sebuah kompas yang mengarahkan setiap langkah kita sebagai bangsa untuk semakin hari semakin berkemajuan. Kita mulai dari poin pertama tentang tangguh. Menurut saya, pengertian tangguh bisa dipahami juga sebagai adaptif menghadapi badai. Ketangguhan sebuah bangsa diukur dari kemampuannya untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dari berbagai tantangan. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia harus menjadi bangsa yang tidak mudah goyah oleh goncangan. Kita pernah dengar ada istilah resiliensi, keuletan, itu juga berarti identik dengan ketangguhan. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan gunakan teori fungsionalisme dari Talcott Parsons untuk membedah isu ketangguhan. Teori ini, teori fungsionalisme yang disampaikan oleh Talcott Parsons, teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Dalam hal ketangguhan, masyarakat yang adaptif dan kuat adalah yang mampu menjalankan 4 fungsi utama. A. Adaptasi, yaitu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. B. Pencapaian tujuan, yaitu kemampuan menetapkan dan mencapai tujuan bersama. C. Integrasi, yaitu kemampuan menyatukan berbagai bagian masyarakat. Dan D. Pemeliharaan pola, yaitu kemampuan menjaga nilai-nilai dan norma-norma sosial. Kemudian saya akan gunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk membahas isu tentang ketangguhan. Teori ini, teori strukturasi, menekankan hubungan timbal balik antara struktur sosial dan agen individu, serta kemampuan individu untuk berkreasi dan beradaptasi dalam kerangka struktur tersebut. Individu memiliki agensi, kapasitas untuk bertindak, dan tindakan kolektif dari agensi ini adalah mampu memperbarui dan mengubah struktur sosial. Itu teori strukturasi dari Anthony Giddens. Sekarang kita beralih ke terminologi yang kedua, yaitu mandiri. Kan tadi sudah disebut bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, kemudian saya maknai sebagai adaptif menghadapi badai. Kemudian yang kedua adalah bangsa yang mandiri.
Saya memaknainya sebagai berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian adalah kunci kedaulatan. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengambil keputusan tanpa intervensi pihak lain. Untuk itu saya akan gunakan teori ketergantungan atau dependency teori. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa teori ini berargumen bahwa negara-negara miskin tetap miskin karena dieksploitasi oleh negara-negara kaya melalui sistem kapitalisme global. Oleh sebab itu resepnya adalah lepaskan diri dari ketergantungan. Untuk mencapai kemandirian, Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan struktural ini. Kemudian berikut saya gunakan teori modernisasi untuk membahas tentang isu kemandirian. Teori ini, teori modernisasi, memandang bahwa negara-negara berkembang bisa mencapai kemandirian dengan mengadopsi nilai-nilai, institusi, dan teknologi dari negara-negara maju. Proses ini melibatkan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dan yang berikut terminologi tentang sejahtera. Saya kemudian memaknainya sebagai keadilan untuk semua. Kesejahteraan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang pemerataan dan keadilan. Artinya, setiap warga negara dimanapun mereka berada, berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan lingkungan yang bersih. Untuk itu mari kita gunakan teori konflik dari Karl Marx. Teori ini memandang masyarakat sebagai arena konflik yang didasarkan pada ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai ketika konflik kelas antara kaum borjuis, pemilik modal, dan proletariat pekerja diakhiri. Jadi, dengan menggunakan teori konflik, kita mengerti bahwa agar Indonesia menjadi sejahtera, maka harus dapat diakhiri konflik antara kelompok pemilik modal dan kelompok pekerja. Harus ada konsep harmonisasi antara investor pemilik modal dengan pekerja. Kemudian teori yang berikut atau teori kedua yang saya gunakan untuk membahas isu kesejahteraan adalah teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori ini berpendapat bahwa individu selalu bertindak berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan keuntungan atau utilitas pribadi. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pemerintah dapat menciptakan insentif dan struktur yang mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan semangat gotong royong dan optimisme, mimpi besar ini akan menjadi kenyataan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberkahi bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.